Oke, selamat siang Rijal. Siang. Oke, gimana kabarnya Rijal? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Udah lama ya gak ketemu, hampir mau seminggu gak ketemu. Oke, aktivitasnya apa Rijal barusan? Habis ngapain? Seperti biasa. Bantu orang tua. Udah orang seperti biasa ya. Oke. Kira-kira libur masih lama Rijal di sini? Semingguan lagi. Semingguan lagi berangkat ke Malang. Di Ubay ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Rijal udah nyempetin waktu lagi, dan alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat ya. Ini mungkin menjadi pertemuan yang terakhir bagi kita di sini untuk melakukan sesi konseling. Mudah-mudahan di sesi konseling yang terakhir ini bisa menjadi penutup dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu langkah dan keputusan yang benar-benar menjadi final bagi diri Rijal sendiri. Oke, kemarin mungkin kita sebelumnya sudah masuk sesi konseling yang ketiga ya. Yang mana kemarin di sesi konseling yang ketiga ini sudah kita bahas, dan alhamdulillah di sesi konseling yang ketiga tersebut Anda sudah meningkat skala. Kemarin Anda berada akhir sesi 3 itu berada di skala berapa? 7 ya? Ke 8 ya? Oke, masuk ke skala 8 kemarin. Alhamdulillah Anda sudah bisa menginjak ke skala 8. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang keempat untuk penuntasan akhir ya. Oke, sebelum kita lanjut kepada sesi konseling yang terakhir ini, sesi konseling yang keempat ini, boleh kira-kira Anda ceritakan apa yang sudah Anda lakukan selama kemarin setelah Anda melakukan sesi konseling yang ketiga. Apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang sudah Anda rasakan setelah Anda melakukan sesi konseling yang ketiga? Boleh diceritakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari setelah sesi konseling 1 sampai 3 ya. Enggak banyak sih yang dilakuin, paling beberapa kali mungkin meet up sama teman-teman secara online untuk menyelesaikan masalah organisasi saya. Terus dari kegiatan sehari-hari nggak terlalu banyak juga, karena perubahan itu diikuti dengan waktu mungkin, jadi nggak terlalu banyak dipikirkan. Ya paling enggak pas mikir pas gimana caranya nyari solusi dari masalah, jadi udah gitu aja. Oke, baik. Jadi ada yang sudah lakukan, Anda sudah mencoba untuk melakukan dengan teman Anda, meeting, melakukan komunikasi online ya dengan teman, dan sudah melakukan tindakan oleh Anda sendiri, dan mungkin sudah tidak ada yang Anda pikirkan selebihnya. Mungkinnya hanya mungkin masih terpikirkan solusi terbaik apa yang akan Anda lakukan ke depannya dan menyelesaikan masalah Anda di organisasi tersebut. Oke, baik. Di sini kita akan masuk kepada sesi konseling yang keempat ya, yang mana sesi konseling ini Anda sekarang berada di konseling yang terakhir, yang mana di sesi konseling yang keempat ini tujuannya itu untuk mencegah dari kekambuhan atau masalah yang dirasakan di sesi konseling keempat ini. Oke, sekarang coba Anda ceritakan kira-kira dalam hidup Anda sendiri gitu ya, pernah gak merasa Anda itu dalam hidup Anda itu merasa Anda itu ketika menjalankan hidup itu stabil, dan juga dalam artian itu stabil itu bisa mengakses komitmen Anda dalam peristiwa permasalahan yang Anda rasakan kemarin gitu ya, yang Anda rasakan saat ini juga mungkin. Nah, kira-kira ada gak dalam hidup Anda itu pernah merasa Anda itu hidup itu stabil gitu dalam hidup Anda, bisa mengakses, bisa komitmen, intinya hidup Anda itu stabil ketika Anda merasa ketika ada dalam masalah Anda sendiri gitu. Ada gak? Pasti ada. Oke, ya, ada. Itu juga. Oke, ada ya. Ada. Oke, kira-kira boleh diceritakan seperti apa perasaan yang pernah Anda rasakan ketika dalam menjalankan hidup yang dengan masalah sekarang Anda itu Anda merasa stabil. Stabil.
yang dirasakan. Ya, Jadi ya udah mengalir aja, kalau stabil ya mengalir gitu. Jadi dari segi mengalirnya aja udah, oh ya udah, nggak ada istilah kayak oh sekarang mood, sekarang nggak gitu. Jadi ya udah mengalir aja, itu salah satu kan kestabilan mungkin. oke. Jadi yang Anda merasa itu hidup Anda stabil dalam masalah yang Anda hadapi itu Mengalir Anda kan. hanya merasa ngalir saja gitu. Ngalir dengan mungkin dalam artian ngalir itu jalan aja gitu dalam perjalanan Anda sendiri. Oke. Hanya itu atau mungkin ada terbenak Anda itu ketika merasa stabil itu ada gak contoh Anda merasa hidup saya itu bisa mengakses komitmen bahwasanya Anda bisa menyelesaikan itu karena apa gitu, menyelesaikan masalah Anda karena apa? Ada? Enggak sih. Enggak, hanya mengalir saja gitu. Oke, Ya ikutin aja loh. Oke, hanya diikutin aja. Enggak nyari apa aneh-aneh. Oke, berarti kalau dalam artian merasa ngalir seperti itu, perasaan apa yang Anda rasakan itu? Rasa apa? Ya tenang aja, tenang. Tenang. Oke, tenang. Selain itu? Enggak banyak. Ya, hanya kalau udah tenang ya udah. Oke, kalau udah tenang. Oke, baik. Kira-kira kalau misalkan dengan rasa Anda itu merasa tenang ya, merasa ya hidup itu yang rasanya rasakan itu stabil, itu mengalir santai aja gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan dikasih nama rasa itu muncul, mau dikasih nama apa? Apa ya? Sejuk kali ya, sejuk. Oke, sejuk. Oke, baik. Kira-kira apa yang menjadi Anda itu mengasih nama tersebut menjadi sejuk? Ya karena istilahnya ya kalau misalkan yang kita juga ngerasanya nggak ada masalah apa-apa ya cuma ngalir aja gitu kan, ya nggak sampai repot nyari solusi atau nyari masalah lain juga kan, ya udah tenang aja gitu. Jadi ya gitu makanya gitu. Oke, baik, itu menjadi alasan Anda berarti ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya, kita akan menghadirkan rasa si sejuk tadi, itu bagian dari Anda. Yang ini sekarang Anda itu perasaan di bagian dari Anda yang positif ini. Oke, nanti kita akan hadirkan seperti biasa, akan kita hadirkan dan mungkin nanti seperti biasa ya, saya akan mengasih kertas kepada posisi si bagian sejuk itu. Nanti Anda memposisikan berada di bagian posisi si sejuk. Siap ya? Oke, baik. Tadi Anda bilang bahwasanya Anda itu bahwa yang merasa Anda ngalir itu dinamakan si sejuk. Nah, sekarang kita beri nama di bagian diri di sini itu dengan nama si sejuk, di tanda di sini. Oke, setelah itu Anda coba Anda duduk di posisi yang si sejuk ini. Boleh, silakan duduk. Berdiri saja mungkin. Oke, baik. Silakan Anda seperti biasa tutup matanya. Oke, tutup matanya. Boleh, kira-kira sebelum itu, kira-kira rasa itu berada di bagian mana itu? Rasa sejuk itu mau disimpan di bagian diri Di dada kiri aja. Dada kiri. Oke, boleh dipegang sambil pegang. Oke, sebentar lagi saya akan menghadirkan rasa si sejuk ini dalam bagian diri Anda. Saya hitung sampai 3 seperti biasa, rasa itu akan muncul. Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke. Sejuk apakah sudah muncul? Ada. Oke, baik. Sejuk, Anda sekarang dihadirkan di bagian diri yang namanya Rizal ini, yang mana Anda di sini berada di bagian diri Rizal ini untuk dihadirkan agar bisa tahu kira-kira fungsi Anda untuk dihadirkan di sini apa. Oke, kira-kira sejuk, saya pengen tahu nih, saya ingin bertanya, kira-kira
fungsinya apa sih kamu ada di bagian diri segala ini Sejuk? Fungsi aku mungkin lebih ke memberikan ketenangan ya, karena kondisinya juga nggak begitu banyak, terus ya udah itu aja. Oke, baik. Jadi fungsinya itu untuk memberikan ketenangan karena untuk saat ini tidak begitu banyak yang harus diselesaikan mungkin ya, dan itu membuat fungsi Anda itu untuk membuat diri saja itu membuat tenang gitu ya. Oke, terus apa lagi selain itu? Fungsi Anda, tujuan Anda di sini. Udah kan? Udah kayaknya. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 lagi, silakan Anda kembali lagi ke posisi bagian diri Anda. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, tadi Anda menghadirkan seorang si bagian diri Anda, satu bagian diri Anda yaitu si Sejuk. Yang mana tadi si Sejuk bilang bahwasanya Anda itu fungsi dan tujuannya itu membuat diri Anda itu merasa tenang, merasa bisa membuat diri Anda itu selalu santai, tenang, tidak, intinya sesuai yang Anda katakan itu selalu mengalir ketika menjalankan aktivitas yang Anda lakukan gitu ya. Oke, kira-kira dengan hadirnya bagian diri Anda tadi itu si Sejuk itu apa respon Anda? Tentu saya sangat bersyukur untuk bisa menerima kehadiran ketenangan ini, terus karena istilahnya ya kalau udah tenang kita jadi nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak ada beban pikiran juga, jadi cukup gitu aja. Oke, baik. Oke, jadi Anda itu cukup bersyukur saat ini ya dengan adanya mungkin bagian diri Anda yang bernama Sejuk ini untuk menjadi ya penenang dan nanti kedepannya menjadi suatu akan selalu hadir bagian diri Anda. Oke, kira-kira adakah bagian diri Anda yang lain yang mungkin bagian Anda yang mungkin membuat diri Anda itu konsisten terhadap masalah yang dihadapi? Kira-kira apa bagian diri Anda yang lain yang membuat Anda konsisten? Ada? Contohnya apa? Contohnya yang membuat diri Anda konsisten, contoh dalam masalah Anda saat ini, Anda bisa mengatasi apa yang membuat Anda bisa mengatasi, Anda bisa selalu memegang rasa-rasa yang sudah Anda temuin dalam sesi konseling sebelumnya. Nah, kira-kira yang sedang dirasakan saat ini, Anda kan sebelumnya sudah bisa mengontrol masalahnya, ya sudah bisa sudah bisa menenangkan masalah yang Anda rasakan ya. Tadi juga Anda sudah bilang. Nah, kira-kira hal yang membuat Anda itu bisa komitmen untuk bisa menjaga perasaan itu, kira-kira apa? Perasaan atau masalah tersebut di bagian diri apa? Rasa komitmen itu Bingung. apa? Di bagian diri Ya, bagian diri yang membuat Anda komitmen dalam menjalankan aktivitas dan masalah Anda. Contoh saya punya organisasi, dan contoh saya itu punya masalah tapi alhamdulillah sudah bisa sedikit berarti penyelesaian, berarti masalahnya selesai, itu yang bisa bikin konsisten. Nah, masalah Anda selesai sebenarnya ya, masalah Anda bisa teratasi. Kira-kira bagian diri yang contoh itu kan termasuk komitmen. Bagian diri apa yang membuat Anda itu komitmen bisa mengatasi masalah Anda? Ya itu, selesainya masalah itu salah satu hal yang membuat saya harus berkomitmen untuk selesai. Oke, jadi suatu penyelesaianlah yang membuat Anda itu bisa komitmen. Ya. Oke, lalu dari penyelesaian tersebut tuh apa yang membuat Anda bisa selesai? Karena apa? Karena tadi mungkin ketenangan, terus komunikasi yang jelas juga. Karena tenang, komunikasi yang jelas. Berarti yang membuat Anda itu bisa komitmen hingga selesai masalahnya apa?
teman-teman ada atau di mana? Teman-teman. Oke, jadi yang membuat Anda komitmen itu karena intinya bisa ada rekan gitu ya yang bisa menyemangati. Oke, berarti kalau misalkan seperti itu berarti suatu penyelesaian yang menjadi membuat Anda itu bisa komitmen sampai selesai gitu. Oke, kira-kira ya kalau misalkan bagian komitmen itu kira-kira mau dikasih nama apa rasa komitmen itu? Balance. Oke, apa yang menjadi Anda mengkasih nama balance kepada si komitmen bagian komitmen? Seimbang, karena kan balance itu harus seimbang. Terus enggak kan waktu itu lika-liku ya, kalau lika-liku ada masalah, kalau ini ya udah standar aja. Oke, jadi balance yang membuat Anda itu karena bisa selalu ada teman rekan yang mungkin menjadi membantu Anda hingga selesai masalahnya. Oke, baik. Mungkin untuk si balance ini kita duduk di sana saja. Nanti Anda silakan berganti peran masuk ke salah satu bagian dari yang lain, yaitu si balance tersebut. Oke, saya hitung sampai 3. Anda silakan memerah matanya terlebih dahulu dan coba rasakan bahwa balance itu akan hadir pada bagian diri Anda. Saya itu 1 sampai 3, Anda langsung masuk ke jadi bagian diri yang bernama si balance. Oke, 1, 2, 3. Oke, balance sudah ada? Sudah. Oke, balance di sini Anda dihadirkan di salah satu bagian diri Rizal yang positif, bagian diri yang lainnya. Yang tadi Rizal sudah menghadirkan, yaitu tadi si rasa tenang itu yang dikasih nama siapa tadi? Sejuk tadi ya. Nah, sejuk tadi Anda tadi sudah tahu juga. Nah, sekarang Anda dihadirkan di sini. Kira-kira saya mau tahu fungsi dan tujuan Anda itu apa untuk menghadirkan ada di bagian diri si Rizal ini. Kehadiran balance ini bisa membantu bahwa kita juga harus tetap seimbang, tidak memiliki prioritas yang terlalu berlebihan, karena bisa diimbangi dengan kesesuaian apa saja yang perlu dilakukan di awal atau posisi apa yang memang harus disimpan dan keputusan apa yang juga harus diambil itu harus sesuai dan balance itu mungkin. Oke, jadi tujuan Anda itu untuk supaya apapun yang terjadi itu harus bisa seimbang, dan mungkin inti dari bisa Anda seimbang itu bisa adanya rekan gitu yang membuat Anda itu selalu seimbang, selalu balance, sehingga masalah Anda bisa selesai, itu masalah si Rizal itu bisa selesai. Oke, baik, saya balik lagi untuk ke bagian dari si Rizal. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, Rizal sudah? Oke, silakan buka matanya. Rizal, Anda tadi sudah menghadirkan bagian diri Anda yang bernama si balance ini. Nah, yang mana tadi balance berkata bahwa fungsi dan tujuan dia adalah untuk bisa selalu saling mengimbangi, untuk bisa selalu seimbang dalam suatu permasalahan dengan adanya rekan setim Anda sendiri yang membuat Anda itu bisa balance, bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa seimbang hingga pada saatnya masalah itu bisa terselesaikan, karena masalah di organisasi Anda itu tidak hanya diselesaikan oleh Anda sendiri tapi dengan rekan Anda. Oke, kira-kira apa respon Anda kepada bagian diri Anda yang bernama si balance ini? Saya juga cukup senang ya bisa berada dalam posisi yang sederhana, terus sederhana dalam artian kembali lagi ke fase awal, bahwa sebelum adanya masalah juga saya tenang-tenang dan seimbang, jadi nggak ada kekeliruan apapun, sehingga dengan konsistensitas ini tentu saya juga punya tujuan utama yang menyelesaikan satu masalah lagi, pemecahan masalah. Jadi ya udah untuk balance ya, terima kasih. Oke, baik. Oke,
Terima kasih mungkin atas asesmennya. Oke, tadi Anda sudah bisa menghadirkan kedua bagian diri Anda yang membuat itu hal yang positif, yaitu si balance dan juga si sejuk. Nah, kira-kira ketika Anda sudah menghadirkan bagian diri Anda tersebut, si balance dan si sejuk, apa yang ingin Anda sampaikan kepada kedua bagian diri Anda tersebut? Oke, saya mau sampaikan kepada keduanya bahwa ketenangan ini berarti hasil dari dua pikiran yang memang seimbang dan rata, dari mulai pengambilan keputusan ataupun dari segi pandangan itu sesuai dan sudah apa ya, sejauh ini sudah oke Bang. Oke, baik. Kira-kira setelah Anda tadi sudah memberi pesan ya, kira-kira setelah Anda sudah memberi penyampaian kepada kedua bagian diri Anda, bagaimana caranya supaya bagian diri Anda itu, kedua bagian diri Anda itu bisa selalu komitmen, konsisten dengan Anda dan bisa selalu saling bekerja sama dengan diri Anda. Lalu setelah itu bagaimana apakah apa yang Anda akan suruhkan, apakah kedua bagian ini itu akan dimasukkan ke bagian diri Anda terus atau seperti apa? Kalau dari hal itu tentu kembali lagi kepada diri kita sendiri, bahwa semua rasa yang sudah muncul itu pasti kembali dari diri pribadi, tidak melibatkan banyak hal gitu, sehingga ya kalau misalkan tadi harapannya apakah mau tetap ya mau, cuma kan dari segi masalah kehidupan kan masih banyak ya, jadi minimal ya kita bisa mencari solusi dengan tenang dan rasa apapun itu semoga jadi hal positif aja. Oke. Ya baik, pesan terakhir mungkin bagian untuk memberikan pesan terakhir ke bagian kedua bagian diri Anda. Pesan terakhir tetap tetap berada di posisinya yang tepat dan berikanlah kesempatan untuk rasa yang lain bisa menemukan jati diri. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ya Rijal, mungkin tadi Anda sebutkan pesan agar selalu Anda itu selalu bisa ke bagian diri Anda, akan selalu bagian diri Anda itu tetap dalam posisinya masing-masing, agar selalu tidak berubah dan akan selalu supaya tetap selalu menemani Anda dalam setiap apapun yang Anda rasakan atau apapun yang Anda gelisahkan masalah selain masalah yang sekarang. Oke, baik. Terima kasih mungkin Anda sudah bisa berdamai dengan bagian-bagian diri Anda yang dari mulai Anda sekarang sudah bisa mengetahui berdamai dengan bagian-bagian diri Anda yang barusan, si sugesti dan si sugesti dan si sejuk tadi ya, sama konsisten. Dan jadi Anda sudah bisa berdamai dan juga Anda sudah bisa berdamai juga dengan bagian Anda yang lain yang si sugestinya selanjutnya gitu ya. Oke, kira-kira apa yang sekarang Anda rasakan saat ini setelah Anda sudah melakukan sesi konseling yang keempat ini dengan menghadirkan bagian Anda yang positif? Tentu dari konseling ini saya juga kembali ingat bahwa semua potensi itu kembali lagi pada diri sendiri ya, bahwa semua hal bisa kita lakukan dengan hati yang lapang, tidak tergesa-gesa, dan juga tentunya ditemani oleh hakikatnya oleh Tuhan gitu. Jadi ya kita harus sadar bahwa semuanya akan kembali ke fase awal yang pastinya lebih baik. Oke, baik. Jadi Anda itu intinya agar selalu bisa apapun yang terjadi, Anda harus bisa selalu memberikan perasaan-perasaan yang mungkin tidak selalu Anda putuskan, karena mungkin rasa tersebut akan selalu menemani Anda intinya ya. Yang sudah Anda hadirkan bagian-bagian diri Anda sebelumnya, yang sudah Anda hadirkan itu adalah rasa bagian diri Anda yang
perlu Anda pantau, perlu Anda ketahui sebelum masuk ke permasalahan yang mungkin Anda itu pasti akan ada masalah selain misalnya yang saat ini. Ya. Oke, baik. Oke. Setelah keempat sesi yang sudah Anda lakukan dari mulai sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan sesi 4 ini keseluruhan kira-kira apa yang Anda rasakan sepenuhnya setelah melakukan keempat sesi tersebut? Oke, dari setelah melakukan sesi konseling dari pertama sampai sekarang, tentunya berbagai sudut pandang telah kita dapatkan ya. Ternyata semuanya bisa menjadi bumerang apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi itu bisa menjadi emas karena apabila kita bisa tahu apa hal positif yang bisa kita dapatkan dari berbagai latar belakang yang sudah terjadi sebelumnya gitu, sehingga penuntasan apabila ada masalah itu dapat mudah diselesaikan dengan tenang dan juga bijaksana. Nah, makanya untuk kedepannya mungkin kita juga harus selalu melihat kondisi dengan baik, dengan potensi-potensi, dan jadikan semuanya energi buat diri, bukan dijadikan sebagai racun yang nanti akan membunuh. Oke, baik. Jadi untuk kedepannya mungkin yang Anda rasakan ya selama sesi tersebut, Anda bisa merasakan bahwa sesuatu yang menjadi permasalahan Anda itu yang Anda hadapi jangan menjadi suatu beban gitu ya kedepannya, jangan menjadi suatu menjadi hal yang bumerang untuk Anda sendiri, karena mungkin masalah tersebut bisa terselesaikan oleh bagian-bagian diri Anda sendiri sebenarnya ya. Dan mungkin untuk rekan setim itu kan hanya menjadi suatu penambah membantu untuk penyelesaian Anda. Sebenarnya kan apapun yang ada masalah yang Anda hadapi itu harus bisa berkoneksi dengan bagian-bagian diri Anda yang menjadi suatu potensi agar Anda bisa menyelesaikan masalah Anda sendiri. Oke, kira-kira kalau misalkan kita menanyakan skala nih yang mana Anda kemarin berada di skala 8 ya di sesi sebelumnya. 8 ya, 7,8 ya, 7,8 ya. Oke, 7,8 yang mana Anda itu kemarin sudah menaikkan skalanya, mungkin hanya setengah juga, itu sudah bagus. Dan sekarang Anda sudah melakukan sesi konseling yang terakhir ini. Kira-kira kalau sekarang kita berbicara skala lagi dari 0 sampai 10, kemarin Anda berada di skala 7,8, sekarang kira-kira Anda berada di skala berapa? Kalau misalkan menanyakan skala, mungkin di 9 ya, satunya kembali lagi ke dunia. Oke, baik. Dunia yang menentukan. Oke, baik. Boleh jelaskan kenapa Anda bisa berada di skala 9? Karena ya masalahnya udah selesai, terus udah cukup tenang juga kan, jadi nggak ada banyak pikiran. Terus memang dari solusi-solusi yang udah disarankan, solusi-solusi yang udah diterapkan itu bisa menjadi bagian pokok bahwa permasalahan tetap dapat diselesaikan. Kenapa satunya mungkin, kenapa 9 dan 10? Karena ya yang menyempurnakan bukan diri kita itu kan, karena pasti ada nanti ke depannya mungkin ada ombak yang akan menerjang lagi, ada angin, ada segala macam yang tentu sebagai manusia makhluk ini kita harus tetap bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan keberadaan dunia. Jadi tidak bisa sesempurna untuk melakukan sekolah. Oke, baik. Jadi Anda itu intinya sudah merasa sempurna, sudah merasa bisa cukup selesai ya. Misalkan Anda sudah merasa cukup, dan mungkin kenapa Anda tidak berada di skala 10, rasa yang Anda rasakan karena mungkin itu rasa 10 mungkin itu mungkin terlalu sempurna tinggi, ya, terlalu tinggi, karena kesempurnaan bukan milik kita, bukan milik Anda sendiri, tapi milik yang sang pengatur kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Rizal, sudah melakukan sesi konseling keempat ini. Sebelumnya ada yang mau
sampaikan dulu sebelum berakhirnya sesi konseling yang keempat? Mungkin buat mau nyampaikan buat teman-teman aja, kalau misalkan ada suatu masalah bisa diceritakan, bisa jangan dipendam, terus bisa juga kita serahkan kepada yang maha kuasa bahwa semuanya itu udah diatur gitu. Jadi jangan sampai putus asa melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang lain atau merugikan diri sendiri. Oke, baik. Bagus sekali ya. Terima kasih Rizal sekali lagi. Dan yang pertama, terima kasih Anda sudah bisa menyelesaikan sesi konseling dengan baik, dan bagus sekali Anda sudah meningkatkan skala Anda, dan saya sangat mengapresiasi Anda sudah meningkat skalanya. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berhadir dalam keempat sesi, bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang mungkin sudah kita lakukan di sesi konseling ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi diri Anda, bagi khususnya bagi semuanya yang terlibat ke dalam diri kita masing-masing. Oke, baik, terima kasih Rizal atas waktunya. Lain kali kita bertemu lagi, dan diharapkan mungkin kalau misalkan ada apa-apa yang mungkin bisa sedikit membantu bagi saya, disampaikan saja mungkin ke depannya. Oke, baik, terima kasih Rizal. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi depannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.